Shalom, Majelis Jemaat dan Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus terang dunia, kami berterima kasih padamu karena Engkau telah menerangi hidup kami melalui firman-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan kuduskanlah kami dengan Roh-Mu. Bimbing dan kuatkanlah kami agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran-Mu, dan supaya iman kami tetap teguh selama hidup kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai pengganti dasar kita pada minggu kita saat ini dari kitab Yesaya 45 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari
sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bapa sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Marilah mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombak-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa.
Mari kita membaca epistel kita pada minggu kita saat ini tertulis dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba, Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang memberkati hidup kami dari hari ke hari. Semenjak kami memasuki tahun 2021, saat ini kami telah masuk ke minggu kedua setelah Epifanias, minggu tanggal 17 Januari tahun 2021. Tuhan, kami jemaat-Mu HKI Tangerang, walaupun dari rumah masing-masing, kami tetap beribadah memuji memuliakan Tuhan melalui kidung pujian kami, melalui doa-doa kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan diam sejenak
Kami akan mendengarkan suara Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan yang beribadah hari ini, supaya firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semua jemaat-Mu bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini, minggu kedua setelah Epifanias, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 43 sampai dengan ayat 51. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan, "Firman-Mu menjadi terang." Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu, firman-Mu berikan pada kami agar menjadi terang bagi hidup kami.
Shalom. Horas. Salam sehat buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih bisa untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Tadi saya sudah membacakan nats yang menjadi khotbah bagi kita dari kitab Yohanes pasal 1. Kalau tema yang disampaikan oleh pimpinan gereja kita dari khotbah kita ini adalah Tuhan mengenalmu. Ditada debatadoho. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita ini adalah pemanggilan Yesus terhadap murid-muridnya. Yang pertama-tama adalah Yesus itu memanggil murid-muridnya. Dikatakan kalau pada pasal 35, 36 dikatakan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus melihat ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah, dan kamu akan melihatnya. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes itu lalu mengikuti Yesus adalah, ini murid yang pertama, Andreas, saudara Simon Petrus. Terus Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Dia lagi membawa orang lain kepada Yesus. Dan Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, akan dinamakan Kepas, yang artinya Petrus. Itu pemanggilan murid yang pertama. Sedangkan nats kita ini adalah pemanggilan murid yang berikutnya kepada Filipus. Jadi Filipus ini satu daerah, satu alamat tempat tinggal dengan Andreas dan Petrus. Mereka bersama-sama dari Betsaida. Nah, ketika Yesus memutuskan berangkat ke Galilea, bertemu dengan Filipus, dan Yesus berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Apa yang kita lihat? Filipus bukan hanya dirinya, begitu dia mengikut Yesus, dia mengajak lagi. Di sini dikatakan, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, Natanael di sini melihat kebiasaan yang terjadi di sana. Dikatakan, kata Natanael, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kalau kita lihat di dalam Lukas, alai yang gohoa le Betlehem eprata, pamet metudohonian, yang gotuk pola, jujuron, dia kahuta, nama ribu-ribu di Juda. Yang artinya di situ adalah kota Nazaret itu tidak dipandang. Karena sebuah kota yang kecil. Dan di sana juga katanya moral masyarakat adalah tidak memungkinkan untuk kedatangan seorang Mesias. Tetapi di sini dikatakan, kata Natanael, bagaimana? Ayat 47 katanya, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Nah, di sini Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata, nah ini satu bahwa Yesus itu melihat si Natanael itu siapa? Dikatakan oleh Yesus, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael bingung. Bagaimana Yesus bisa mengenal dia? Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku?
Nah, datang Yesus mengatakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudaraku, itulah eksegesi daripada khotbah kita ini. Nah, yang kita lihat di sini adalah sejauh mana kisah panggilan terhadap Natanael menyentuh hati kita zaman sekarang. Bagaimana kehidupan kita bergereja sekarang di zaman COVID ini membutuhkan anak-anak Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan. Kalau kami penatua yang biasa kami hanya berkhotbah di mimbar, yang biasa kami hanya maragenda di mimbar, yang biasa kami hanya baca warta, 2 sapaat, selesai. Dalam situasi COVID sekarang, banyak kita yang tidak bisa berkumpul, tidak bisa bersama-sama di gereja. Dibutuhkan pelayanan daripada anak-anak muda. Bagaimana anak-anak muda ikut ambil bagian? Pertanyaannya adalah, adakah kita tergerak untuk melayani Tuhan? Atau adakah kita tergerak terhadap panggilan Tuhan untuk pelayanan itu? Kalau di gereja kita, di gereja HKI Tangerang, Bapak Ibu Saudara, walaupun gereja kita sekarang tidak bisa kita untuk berkumpul dan gereja-gereja di sekitar kita juga seperti itu, tapi kita gereja HKI Tangerang tidak terkendala, puji Tuhan. Berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan, panggilan-panggilan yang sudah sampai kepada anak-anak di gereja kita, kepada anak-anak Tuhan, kepada talenta-talenta yang ada. Inilah yang terjadi sekarang dimanapun, akhirnya kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anggota jemaat, kita harus semakin peka terhadap panggilan Tuhan dalam segala bidang untuk menjadi penjala manusia. Saya mau bertanya nih kepada kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, apakah dengan tidak ke gereja, apakah dengan situasi pandemi COVID sekarang ini, kita jadinya tidak pergi beribadah, kita jadinya tidak berkumpul, padahal sebenarnya dengan situasi sekarang ini, kita menjadikan rumah-rumah kita masing-masing menjadi rumah Tuhan. Ini adalah panggilan Allah. Bagaimana seorang suami, seorang ayah yang dikatakan menjadi imam di tengah-tengah keluarganya, dia bisa melakukan panggilan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau panggilan Allah itu bisa bersifat umum dan spesial. Kalau bersifat umum adalah panggilan Allah kepada manusia agar setiap manusia memelihara dan mengelola semesta ini dengan bijaksana, sebagaimana kalau kita baca dalam kitab Kejadian. Sedangkan panggilan khusus kepada manusia ini sangat spesial dan sangat pribadi. Kalau kita baca dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, kita lihat bagaimana Allah memanggil Musa. Ya, bagaimana Allah memanggil Musa? Musa dipanggil Allah di Gunung Horeb. Melalui apa? Melalui nyala api di semak duri. Kalau kita baca Keluaran pasal 3 ya. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan, adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, iya Allah. Itulah panggilan kepada Musa. Nanti akan kita lihat
Apakah panggilan kepada Musa itu dia bisa sebagai pemimpin? Tidak. Dia berbicara pun mulutnya tidak bisa. Tetapi Tuhan memanggil kita, bukan hanya memanggil, tetapi Tuhan memampukan. Demikian juga panggilan kepada Samuel. Samuel ketika sedang mau tidur, dia dipanggil, Samuel, Samuel. Dia datang menjumpai Malim Eli. Dia katakan, ayah, bapak memanggil aku? Oh tidak, tidurlah kembali. Dipanggil kedua kali. Apakah bapak memanggil aku? Oh tidak, tidurlah kembali. Dipanggil ketiga kali. Akhirnya Malim Eli tahu, oh iya, Tuhan yang memanggil dia. Kalau kamu dipanggil lagi, inilah aku. Aku siap untuk mendengarkan. Panggilan Samuel ini bisa kita baca dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Saudaraku, panggilan kepada Daud juga menjadi raja Israel melalui seleksi yang ketat terhadap anak-anak Isa oleh Samuel. Demikian juga panggilan kepada Yeremia terpilih sejak dalam kandungan ibunya. Ya, ini di Yeremia 1 ayat 5. Sedangkan panggilan kepada Yesaya, panggilan Tuhan dengan keunikan sendiri. Karena pemanggilan Yesaya dalam bentuk visi, penglihatan yang dari bait suci. Yesaya melihat bahwa mulutnya juga tidak layak untuk dipanggil oleh Tuhan. Tetapi akhirnya Yesaya mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari nas firman Tuhan hari ini, dari nas firman Tuhan hari ini, yaitu pemanggilan untuk Filipus dan Nathanael. Saya sudah sampaikan tadi bagaimana pemanggilan umum dan bagaimana pemanggilan khusus. Kita ambil sendiri untuk kita. Bagaimana Tuhan memanggil saya sebagai seorang penatua. Saya yang masih muda, yang pada saat itu masih hanya punya anak 2. Tahun 1993. Begitu saya menikah, saya sudah langsung dipanggil menjadi calon sintua. Saya buat persyaratan sendiri 5 tahun untuk calon sintua. Tetapi ternyata tahun ketiga pendeta sudah datang ke rumah dengan guru jemaat. Katanya saya harus ditahbiskan. Akhirnya saya mengingat inilah aku, utuslah aku. Aku akhirnya bersedia ditahbiskan untuk menjadi penatua tahun 1993. Panggilan kepada kita masing-masing, mari kita lihat. Panggilan kepada kita sebagai seorang ayah, panggilan kepada kita sebagai seorang anggota jemaat, panggilan kepada seorang PPR, seorang naposo bulung, seorang remaja, seorang guru sekolah minggu, dan apapun panggilan itu kepada kita. Tetapi dari nas firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, setiap manusia pada dasarnya sangat spesial di mata Allah dalam panggilannya untuk melayani Tuhan. Tuhan memanggil dan menetapkan kehidupan setiap manusia sangat khusus. Ketika Yesus berangkat ke Galilea dan bertemu dengan Filipus, dia berkata kepadanya, ikutlah aku. Panggilan kepada Filipus disampaikan Yesus secara mendadak. Ketika itu, dalam hal ini Yesus menyatakan, Yesus menyatakan kekuasaannya dan kedaulatannya memilih para murid-muridnya. Jadi saudaraku, kalau datang hamba Tuhan kepada kita, memanggilmu, ikutlah kamu jadi calon sintua, atau ikutlah kamu dalam panitia pembangunan, ikutlah kamu dalam panitia Natal. Jangan pernah menolak itu, karena itu adalah panggilan Tuhan. Karena Tuhan yang menyuruh itu. Jawaban kita harus seperti Nabi Yesaya, inilah aku, utuslah aku. Seperti halnya perintah Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus yang memilih kita. Yesus yang memilih kita menjadi jemaat HKI. Yesus yang memilih kita menjadi seorang kepala keluarga. Yesus yang memilih kita apapun jabatanmu di tengah-tengah gereja kita. Yang kedua, Yesus memilih muridnya bukan berdasarkan kelebihan kita, tetapi berdasarkan ketaatan kita dalam panggilannya.
Kalau kita bandingkan tadi seperti yang saya katakan, Musa tidak pandai bicara, berat mulut dan berat lidah. Ya, sedangkan Yesaya mengatakan, aku ini seorang yang najis bibir. Akhirnya bibirnya ini dijamah dan dikuduskan. Akhirnya yang bibirnya selalu berbicara hal-hal yang tidak benar. Tetapi mulai saat itu, karena dijamah oleh Tuhan, bibirnya itu selalu berbicara tentang firman Tuhan dan berbicara tentang kebaikan. Demikian juga saudaraku, setelah Filipus bertemu dengan Yesus, ia menemui Natanael dan menceritakan tentang Yesus adalah anak Yusuf dari Nazaret. Kemudian Natanael mengatakan seperti yang saya katakan eksegese tadi, Natanael mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pertanyaan Natanael menunjukkan keraguan dan ketidakkepercayaannya. Oleh karena apa? Oleh karena status tempat tinggal dan keluarga atau keturunan yang dipandang rendah dan tidak terhormat. Saudaraku, sering seperti itu. Ai buado carana bawan soitada bawado dirina. Masa sih saya, Tuhan yang memilih dia, tapi saya yang buat penilaian kepada dia. Biarlah Tuhan yang menilai dan bagaimana penerimaan dia terhadap panggilan Tuhan. Mengenal seseorang tentu melalui proses mempercayai, membutuhkan tanda bukti yang jelas dari perkataan, sikap, dan perbuatan yang baik. Yang ketiga saudaraku, percaya kepada Yesus harus dengan dasar iman dan pengharapan yang teguh. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Filipus mempertemukan Natanael dengan Yesus. Pertemuan dengan Yesus merubah keraguan menjadi kepastian dan pertumbuhan iman yang kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema adalah Tuhan mengenalmu. Ditada debatadoho, apapun pemilihan Tuhan itu kepada kita, Tuhan mengenal kita. Oleh karena itu sebagai kesimpulan, yang pertama, pastikan dan ikuti panggilan Tuhan bagi diri Anda untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, hidup ini adalah anugerah. Karena itu, gunakan waktumu secara maksimal untuk terus melayani Tuhan. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku. Yesus juru selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku, terimalah ya Tuhanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan telah berbicara kepada kami
bahwa Tuhan mengenal kami. Sebagaimana Tuhan mengenal Filipus, Tuhan juga mengenal Nathanael. Walaupun kami sering membuat penilaian dari penglihatan kami sendiri, dari keberadaan kami sendiri, tetapi Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang memampukan kami. Walaupun kadang kami merasa kami tidak layak untuk suatu hal yang Tuhan tugaskan kepada kami, tapi karena Tuhan yang menyuruh kami, Tuhan yang melayakkan kami. Keraguan-keraguan yang ada pada kami menjadi suatu kepastian karena Tuhan sudah mengenal kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu Tuhan, ajar kepada kami supaya masing-masing kami yang telah Engkau pilih menjadi murid-murid-Mu, kami juga akan membawa orang lain. Pertama-tama kami membawa keluarga kami, anak-anak kami, lingkungan kami, dan orang lain untuk menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Bapa, berkati semuanya jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Berkati para hamba-Mu, pendeta, guru jemaat, penatua, calon penatua, dan semua pelayan di tengah-tengah gereja-Mu, supaya kami bisa melayani Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan, buat anggota jemaat-Mu, buat hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan menjadi tabib yang agung bagi mereka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkati setiap keluarga supaya semuanya datang memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati setiap keluarga Tuhan, cukupkan segala kebutuhan setiap keluarga. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, termulia Engkau Bapa untuk segala kemuliaan damai sejahtera yang menyertai kami Tuhan. Hingga saat ini ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu menyertai kami Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah Tuhan melalui online ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ini semua karena kasih setia-Mu Tuhan, sehingga kami dapat beribadah kepada-Mu ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk segala sukacita damai sejahtera yang boleh kami rasakan seminggu ini. Untuk segala penyertaan yang boleh kami rasakan seminggu ini Tuhan. Engkau Allah yang Maha Baik, Engkau Allah yang Maha Kasih, yang menyertai kami selalu Tuhan. Bapa, sebelum kami meminta, kami memohon ampun untuk segala dosa pelanggaran kami, baik keperkataan maupun tindakan, maupun pikiran Tuhan yang mendukakan hati-Mu, mendukakan hati saudara-saudara kami, mendukakan hati teman-teman kami, yang jelas mendukakan juga untuk keluarga kami Tuhan. Bapa yang Maha Baik, ampuni kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kami layak untuk meminta ya Bapa. Bapa, kami meminta dan memohon Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, terutama dalam masa pandemi ini Tuhan, yang sudah sangat berusaha Tuhan, memberikan yang terbaik, terutama untuk dalam penanggulangan COVID-19 pandemi ini Tuhan. Bapa yang Maha Baik, berkati untuk setiap keputusan, berkati untuk setiap vaksin yang sudah dibeli, berkati setiap rencana Tuhan untuk pengiriman vaksin atau pendistribusian vaksin Tuhan kepada kami Tuhan. Bapa yang Maha Baik, berkati untuk setiap orang yang ambil bagian dalam kegiatan tersebut Tuhan, dalam program tersebut. Kami yakin itulah kehendak-Mu, itulah rencana-Mu bagi kami. Kami yakin COVID-19 ini akan berlalu ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga untuk pemerintah daerah. Kiranya Tuhan setiap keputusan ataupun pertimbangan yang diambil oleh pemerintah pusat itu dapat dijalankan dengan pemerintah daerah Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan. Gereja kami yang saat ini sedang lockdown, sedang tidak dapat untuk melakukan ibadah. Bapa, kiranya Tuhan Kau tetap sertai kami walaupun kami dalam ibadah online. Bapa, kiranya Kau sertai untuk setiap keluarga yang ada di gereja kami, jemaat-jemaat kami Tuhan. Berkati untuk setiap keluarga, untuk setiap pribadi, dan terutama Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Berkati ya Bapa, biarlah Kau yang memberikan sembuhan. Kau tabib yang Maha Penyembuh. Kau tabib yang Maha Pengasih juga Tuhan. Segala sesuatunya kami letakkan dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga Tuhan untuk firman yang boleh disampaikan tadi oleh Amang Sintua Kasinaga. Biarlah firman ini Tuhan menjadi pelita dan rema bagi hidup kami, sehingga kami Tuhan lebih lagi siap untuk diutus demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, terutama untuk
izin gereja kami Tuhan. Bapa berkati untuk setiap orang yang mengambil bagian. Dan biarlah ya Tuhan, ajar kami untuk setia dan teguh berdoa untuk meminta ya Tuhan, bahwa kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami yakin suatu saat tepat pada waktu dan rencana-Mu, kami memiliki gedung gereja ya Tuhan. Bapa yang baik, sertai setiap pelayan yang ada di gereja kami, dari pendeta, dari penatua dan majelis, dan juga adik-adik pemusik, dan juga multimedia, sekolah minggu, dan setiap yang mengambil pelayanan dalam ibadah online maupun ibadah online sekolah minggu ya Tuhan. Bapa yang berkati, Bapa yang berikan kesehatan bagi semuanya mereka ya Tuhan, sehingga terus dapat memberikan yang terbaik Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, Engkaulah sumber kebahagiaan yang kekal sampai selama-lamanya. Kami bergembira dan bersorak-sorai memuji Engkau,
karena Engkau telah memberikan terang yang besar dalam kehadiran Yesus Kristus yang berdiam di tengah-tengah kami untuk menuntun kami ke dalam terang-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah, terangilah hati orang-orang yang masih berdiam dalam kegelapan dan dalam lembah kematian karena dosa, supaya mereka turut menerima terang yang daripadamu, agar kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berilah kami kekuatan untuk mempersembahkan diri dan harta kami sebagai persembahan pujian kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karena penderitaan dan pengorbanannya untuk menebus kami, supaya kami hidup di dalam Engkau. Berilah hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu kepada para pemimpin dan pejabat negara, supaya mereka mendukung pemberitaan Injil. Berilah mereka pertobatan, agar kami dapat bersama-sama memuji-Mu dan melakukan kehendak anak-Mu, Yesus Kristus, Raja Damai dan Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amen.